Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, dan firman ini akan memberkati kita yang diambil dari kitab Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, kalau manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ada lagu anak-anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara, makna dari ayat yang baru saya bacakan untuk saudara sekalian adalah bahwa yang pertama, keteguhan Tuhan itu luar biasa. Kalau gunung dan bukit bisa beranjak dan bergoyang, ini menunjukkan betapa apa yang ada di dunia ini, saudara, tidak stabil. Apakah dunia fisik yang dihadapan keagungan Tuhan, tetapi dia bisa berubah. Saudara, ketika berbicara ada gunung, ada bukit-bukit, rasanya memang sulit kalau gunung dan bukit ini bisa beranjak atau bergoyang. Ini gambaran kekuatan dari segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Gunung dan bukit itu gambaran kekuatan hebat yang luar biasa. Tetapi itu pun bisa berubah, itu pun bisa bergeser oleh karena sesuatu hal. Tetapi saudara, kalau gunung dan bukit itu kelihatan teguh, tetapi lebih teguh adalah Tuhan. Keteguhan Tuhan itu luar biasa, yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Walaupun datang angin kencang, ada terpaan-terpaan fenomena alam, tetapi saudara, kalau gunung dan bukit itu bergoyang, tetapi Tuhan tidak pernah bergoyang. Saudara, yang kedua, bahwa lewat ayat ini mau berbicara kepada kita kasih setia Tuhan yang tidak akan tergoyangkan. Ini terlepas dari segala perubahan-perubahan dunia yang sedang terjadi, tetapi kasih setia Tuhan kepada umatnya tidak berubah dan tidak akan hilang. Ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu tidak kondisional. Manusia kasihnya yang kondisional terhadap manusia yang lain. Ada lagu yang mengatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu nyanyian karangan manusia. Tetapi kalau Tuhan, kasihnya itu unconditional. Kasihnya tidak tergantung terhadap kasih manusia. Mungkin kita ingat kisah anak yang hilang. Kendati pun anaknya berubah, ketika pun anaknya yang bungsu lari dari hadapan bapaknya, tetapi bapaknya tetap mengasihinya. Kasih Tuhan tidak berubah kendati pun manusia berubah. Kasih Tuhan tidak akan berubah kendati pun manusia itu melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dia tetap menantikan, dia tetap sabar, dan dia Allah yang kokoh dalam kasih setianya.
Yang ketiga, bahwa ayat ini berbicara tentang perjanjian damai. Saudara yang kekasih, Tuhan berjanji bahwasannya Dia akan memberkati, Dia akan menyertai umat Tuhan kemanapun umat itu berada. Janji Tuhan ini menjadi sebuah harapan kepada manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam setiap kesulitan dan dalam setiap perubahan dunia. Ya, kendati pun dunia berubah dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam kebijakan yang terjadi dalam dunia ini, tetapi lewat janji Tuhan, Dia akan menyertai setiap anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini sampai kepada akhir zaman. Karena itu janji Tuhan menjadi pegangan kita yang teguh dan pegangan kita yang kuat, bahwasanya Dia terus akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapakah yang disertainya? Termasuk kita yang hidup pada saat ini, termasuk kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Yakinlah Tuhan tetap menyertai kita. Bumi bisa berubah, manusia yang lain bisa berubah, keadaan alam bisa berubah, tetapi ingatlah Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan Dia akan terus menyertai orang-orang yang percaya dalam setiap kesulitan, tantangan, hambatan yang sedang dihadapi oleh manusia, tetapi Tuhan kita berjanji untuk menyertai kita seluruhnya. Karena itu percayalah kepada-Nya dan berharaplah hanya kepada Dia saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang semakin berubah, tetapi Tuhan kami tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sama, yang mengasihi kami, yang berjanji untuk menyertai kami sampai kapanpun. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kami sangat berharap kepadamu, karena Engkau satu-satunya figur yang setia, melebihi kesetiaan siapapun yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kiranya termaterai di dalam hati kami, sehingga kami tidak mencari pertolongan kepada dunia, tetapi hanya Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Terima kasih. Dalam layar kaca ini hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang pintar, yang memiliki masa depan yang baik. Baik anak kami remaja dan Naposo Bulung, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka juga yang sedang mencari jati diri, mereka yang masih terus berdinamika dalam pendidikan mereka, dalam relasi pertemanan mereka dimanapun berada. Ya Tuhan, sertailah mereka, lindungilah mereka, jagai mereka sehingga mereka tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi anak-anak kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kendati pun dunia ini berubah, zaman berubah, Engkau tidak berubah yang akan menyertai anak-anak kami. Demikian hamba-Mu berdoa buat para orang tua yang bekerja keras untuk berjuang dalam rumah tangga, mempersiapkan masa depan anak-anak mereka. Tuhan tolong para orang tua, beri kekuatan, kesehatan, dan energi yang selalu baru, agar para orang tua punya kekuatan untuk menafkahi anak-anak, membimbing, mempersiapkan masa depan mereka. Berikan kerukunan, saling mengasihi satu dengan yang lain dalam keluarga Kristen. Jauhkan segala perceraian, konflik-konflik yang berkepanjangan, tetapi biarlah kasih, pengampunan, penerimaan selalu ada di tiap rumah tangga Kristen ya Bapa. Terima kasih para lansia, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan jagai mereka agar di hari tua mereka tetap bersuka cita. Mereka hanya berharap kepada Tuhan, dan sampai akhir hidup mereka tetap percaya kepadamu, Tuhan satu-satunya penolong yang setia. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.